Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang hadir di rumah bersejarah ataupun yang menyimak acara ini lewat channel apapun itu. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa bersua kembali dengan sahabat, guru, orang tua, dan Orang tua nama jangan vintage. Vintage. Kadang-kadang dinyoman duit. Abang vintage. Abang vintage. Ustadz sehat kah kita? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Tetap segar. Jadi saya kalau berdampingan dengan beliau teh serasa beda 2 tahun usia teh. Abdi 15, anjeunna 72. 17. Insya Allah sore hari ini kita akan sama-sama berbincang tentang sesuatu yang barangkali nanti akan dilontarkan oleh sahabat-sahabat kita yang ada di studio. Ini luar biasa. Apa kabar semuanya yang hadir? Alhamdulillah. Aduh, ini ayah Ustadz boleh itu. Seueur Thomas ya. Seueur Thomas. Nah, tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat. Ustadz badai nyapa heula ya. Sahabat-sahabat yang hadir barangkali di sini ataupun yang sedang menyimak. Nah, itu. Jadi saya ingin menggarisbawahi saja. Hati-hati dengan pernyataan-pernyataan bahwa Islam itu kumpulan doa. Yang jelas kalau doa ingin diijabah, cari doa yang ada dalam Quran. Karena Allah nyuruh kita berdoa itu pasti Allah akan memberikan pengkabulannya. Nda Allah numiwara. Itu tentang doa. Kemudian yang lainnya jangan sampai salah kaprah ya. Ingin kaya baca surat Al-Waqiah. Pan surat Al-Waqiah itu surat kiamat. Artinya kalau mau kaya harus ingat bahwa semua akan berakhir. Supaya tong sarakah teuing gitu kan. Itu artinya itu nasihat. Agama itu nasihat, pahami ya. Ibadah itu harus membentuk karakter kita. Jangan hanya ibadah teh hayo we kumpulan cungklik cungkedang dina salat atau kumpulan doa-doa dan bacaan. Kalau saya mengucapkan kalimat subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar dalam perjalanan saya di kendaraan, itu artinya saya sedang menikmati kebersamaan saya dengan Allah. Itu terasa betul dan itu akan hilang pada saat rasa kebersamaan dengan Allah itu akan hilang pada saat maksiat. Udah maksiat mah hesede itu teh menghadirkan perasaan keberadaan Allah tuh susah lagi. Padahal Allah itu senantiasa membersamai sebetulnya. Membersamai, hanya rasa kitanya yang hilang. Oke. Nah, jadi untuk apa ibadah ini? Ibadah itu harus membentuk kepribadian sampai pada akhirnya apapun masalahnya, ketika Allah berikan kepada kita masalah, kita akan tersenyum karena kita mengerti bahwa ini pasti dari Allah. Allah teh pengasih penyayang kan gitu. Ya sebut sajalah kasarnya istri selingkuh, heuras teu. Ketika istri selingkuh jangan dulu dimarah, kita tidak tahu sejauh mana selingkuhnya. Meureun, urang teh bau awak, meureun. Bener tuh, ya. Orang bau kelek nyalakan pamajikan padahal meureun gara-gara nadi urang. Tahun-tahun enak ya. Saya tahu. Ya, mang tahun-tahun mulek gitu kan. Jadi ada kondisi semuanya harus dilihat apa itu masalahnya. Dan insya Allah agama akan memberikan mental, membangun mental karakter yang pada saatnya kita akan bisa menerima apapun anugerah Allah. Sampai Nabi Lut tetap berharap kepada istrinya untuk bersama pergi dari kampung itu, iya kan? Ya, betul. Padahal sudah jelas istrinya teh ngaco. Nabi Nuh masih tetap berharap Kan'an anaknya untuk ikut, padahal jelas anaknya ngaco kan itu ya. Sampai diseru terusnya. Betul. Padahal ya Rabbana. Itu teh sudah jelas kan? Sudah jelas dia teh ngaco. Tapi tetap ya bahwa ketika kita faham bahwa itu adalah anugerah, maka kita akan mudah untuk memahami dan menikmatinya. Ya buat saya, ketika saya ucapkan kalimat Qul a'udzu birabbil falaq, dari situ saja saya sudah beres itu. Kenapa? Yang merawat semesta termasuk saya itu Allah, gitu kan. Udah regreg, iya kan? Terus ada lagi kalimat innallaha ma'ana, dalam bahasa Nasrani Immanuel. Itu bahasa Tuhan bersama kami. Immanuel. Jadi
Udah dari situ aja udah tenang, udah. Oh, saya preman jagung badak. Wah, taton lagi gambar kareta tabrakan jeung kapal itu. Terus galak pisan tah. Kareta tabrakan jeung kapal terus penumpangnya disamber heulang. Juara aja. Wes sadisnya. Ulang geus teu sieun deui. Kita sudah tidak takut karena bersama kita ada Allah. Wes naon sih? Itu. Bahkan tidak takut miskin karena yakin Allah Maha Kaya. Itu. Dan tidak takut sakit karena Allah Maha Penyembuh. Tugas kita ikuti aja apa yang Allah inginkan. Cara hidup sehat. Tadi saya ketemu dengan seorang pengusaha yang cukup luar biasa. Dan dia bilang, saya nanya ya, kenapa sih nggak pernah ada kabar sakit? Tara saya mah cina. Justru saya khawatir dengan tidak sakitnya saya. Saya tanya, jam tidur? Ya saya mah tunduh bisa 10 menit. Malam tidak lewat dari jam 9, jam 10 udah kemana cina. Subuh saya bangun. Makan tidak pernah sampai kenyang. Minum saya nikmatin. Pekerjaan semua asik buat saya. Ya iyalah, ya kan? Dan dia sangat soleh. Dan kesolehan itulah yang membuat dia sehat. Kan itu. Pan hari urang tidur jam 3. Hudang subuh saredi. Misalnya nya. Terus makan can wareg mah can eureut, can teurap, can beres. Itu kan. Ya jelas lah penyakit tungkul kan itu. Nah, ternyata Islam menuntun kita makan jangan sampai kenyang dan jangan makan sebelum lapar. Itu kan nasihat anti diabetes itu. Betul. Jangan makan sebelum lapar. Orang can lapar kabita pan pengen ngegaras jika harita lagi duduk aya orang makan Singaparna teh kupat tahu Singaparna kabita eta nguriling neangan padahal teu lapar padahal itu kabita teh eta yang bikin penyakit apa dari makanan kabita. Apa itu kabita? Penyakit ain. Gara-gara katingali. Tapi kadang-kadang usah suka aya nu membibitahi teh. Ade ulah dipisahkeun. Membibina. Membibitahin. Ya, itu. Jadi ada kondisi. Di lebat atau pada serempek enggak laras. Arif yang memulai untuk tidak di dalam. Jadi sok kalau lebat. Jangan kau mulai sesuatu yang buruk. Ya. Itu. Jadi kembali lagi saya titip ini prolog saja pembuka. Jangan sampai kita jadikan Islam hanya sekedar ya bacaan mantra-mantra jampe-jampe. Dan saya yakin nggak mungkin Abdurrahman bin Auf menjadi pengusaha yang sukses kalau tidak mengikuti sunnah Rasul dalam berakhlak mulia. Itu. Jadi kalau kita sederhanakan barangkali Islam itu bukan ritual semata. Bukan ritual semata, tapi ada esensi yang memang di dalamnya itu syarat dengan makna. Hari ini ketika benar tadi kata Ustadz bahwa terkadang orang, bahkan hari ini ada orang yang berpatokan bahwa saya mah geus salat geus aman cenah. Saya dah geus ngadoa geus aman. Nah, justru yang terjadi adalah kadang-kadang banyak orang yang pada akhirnya menyalahkan Allah. Nah, saya teh geus ngadoa wae nya tapi teu dikabulkeun nya kumaha tuh cara ngadoana? Terus dari doa itu naon anu dipikahayang. Gitu. Bahkan kalau hari ini kan aya sih Ustaz sok ieu. Ceng naon urangnya geus tobat ayeuna teh. Sudah memantaskan diri di hadapan Allah. Nah, usaha teh kalah ka bangkrut cenah. Nah, babaturan urang mah nu tara salat, teu puasa ngagodin wae, bisnisna teh lancar. Padahal Allah sudah sampaikan dalam surah 11 ayat 15. Surah Hud ayat 15 kan begitu. Barang siapa orang yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, maka Allah akan berikan itu semua sesuai dengan pekerjaannya. Diberikan dengan sempurna dan dia tidak akan dirugikan. Jadi lamun hayang beunghar mah teu kudu ngadoa, teu kudu salat ge gawe sing bener. Cari. Cuma yang terjadi yaitu Ustaz tidak peduli halal haram pada akhirnya kan. Asal menang we. Dan Allah berikan itu sempurna tidak dirugikan. Tapi nu bahaya ayat 16. Dan mereka tidak akan mendapatkan sedikit pun di akhirat ilan nar, kecuali neraka, auto masuk neraka. Ya, jadi hari ini yang hidup yang sekedar beunghar mah sok gawe we silahkan. Tidak peduli halal haram cokotan we gitu. Kalau hari ini orientasinya hanya sekedar hayang beunghar. Jadi bukan ngandalkeun kana doa. Bukan ngandalkeun kana salat. Da salat mah kan sesuatu yang tadi tuh kehendak Allah. Jadi urang teh nuturkeun ka hayang Allah. Ya Allah teh nyiptakeun urang illa liya'budun ya sudah tuturkeun gitu. Dan tidak harus berharap dari lamun ibadah ke menang naon ari hirup ari nafas.
Ngicup aya di dieu Mang Eja misalkan teh kicupna di setting. Saya mah sadetik teh kudu 30 kikian hayang Lucu. nya di setting heula. Aduh betapa ribet. Henteu ieu teh auto semua. Nya jadi lamun urang enak tinu salat ngaharepkeun kana itu tadi tuh tinu surah Al-Waqiah ngaharepkeun kana beunghar la ilaha illallah. Jadi gini ada kondisi manusia tuh ada level anak-anak ya. Anak-anak, remaja, dewasa. Nah, dewasa itu anak-anak di lain gede wadah sangu. Esrek kadinya. Anak-anak mandi kamu, nanti saya kasih permen. Nah, anak-anak. Remaja lebih lagi mandi supaya sehat. Nanti arah ratel supaya tidur kamu nyenyak. Nah, dewasa saya harus mandi karena mandi itu buat baik, sehat dan penampilan. Yang aki-aki mandi bisi gancang kari juta. Jadi semua ada kepentingan. Ya. Ada kepentingan. Nah, level muslim kita di mana? Nah, kalau level muslim kita masih childish ya, kekanak-kanakan pasti ngarepkeun pahala. Buruh jeung buruh. Buruh jeung buruh. Aku nggak mau mandi kalau nggak ada coklat. Aku nggak mau mandi kalau nggak dikasih permen. Aku nggak mau mandi kalau nggak dikasih boneka Barbie. Jadi itu anak kecil. Tapi kalau sudah rada besar, itu sudah mandi weh. Nah, mandi pengen enak tidur. Mandi aja malu sama teman-teman bisa. Malu sama teman-teman itu remaja. Ari udah dewasa mah kunaon mandi kudu kan itu. Sudah teu mandi teh asa mun teu mandi domba gitu ya. Itu cek orang dewasa, cek orang dewasa. Mandi domba. Tapi ayeuna mah aya domba berseka. Domba berseka. Jadi itu tingkat. Jadi tidak bisa kita salahkan ya orang yang mengharapkan pahala, tapi kita langsung levelkan saja dia kanak-kanak. Ada di level mah. Nah, itu gitu. Siap. Tapi teringat eta teh dongeng kiai teh perihal selingkuh. Jadi aya seorang suami tah mah, Bro. Siap. Tapi teringat eta teh dongeng kiai teh perihal selingkuh. Jadi aya seorang suami tah mah, Bro. Teh cenah kunaon saya teh enak keur masa pertobatan ari kitu kumaha? Saya teh rek ngaku we salila ieu teh saya sok salingkuh. Alah sia salingkuh. Mana cirina salingkuh? Saya setiap salingkuh teh sok neuneun ku kacang hejo. Mana cik nempo? Tadi hitung teh Pak, aya 100 kacang hejo gitu. Loba geuning. Nya atuh akang ari kitu mah abdi gerek ngaku. Abdi ge salingkuh. Geuning sarua. Dikumpulkeun di nu naon cenah? Di nu wadah naon kacang hejo sarua. Mana kacang hejo? Eta nu 3 kali ngabubur cenah. Berarti loba dah. 3 kali. Urusan pengakuan mah sarua jeung nini GR. ningali handphone teh. Naon teh? Beautiful, nu muji beautiful. Pakai kacamata sing bener baca. Oh, baterai full. Salah. Aduh. Oh ini kayaknya ada yang mau bertanya ini. Mangga. Silakan. Yang mau bertanyakan. Ya, siap. Saya tuh memutuskan buat menikah di umur 30 tahun. Itu yang nanyanya laki-laki. Karena merasa masih banyak hal yang ingin dilakukan. Nah, padahal mafi calon mah ada gitu. Kan itu nambungan gitu. Cuman daek cuman. Ulah teh. Nami tanggapannya apa? Siap. Atau nanti nungguin 30 tahun. Itu saja. Ya jangan. Halo. Aduh. Gini. Kalau aduh. dalam pikiran saya kebetulan saya termasuk seorang yang nikah sangat muda. Waktu muda mah nikah teh tidak banyak menimbang kan. Belenyeng we. Sekarang gini, belajar nyetir di umur 30 dengan belajar nyetir di umur 12 tahun. Siapa yang bakal jagoan? 12 tahun dia tidak ngambil resiko belenyeng, enggak ngerti rek nabrak rek. Udah. Sementara 30 tahun sieun kitu. Ujungna ngaganggu batur di jalan teh. Hayo we hayo ngerem kan gitu. Teu kauprek ngalieup make rihting ngalieup kitu manehna ngalieup kungkul make rihting coba. Sopan santun dijaga. Jadi Masya Allah, menurut saya kalau nikah nunggu sampai mapan ya, menurut saya tidak bagus.
Dan nikah teh bersama-sama. Saya bahagia dengan istri saya dan menghargai istri saya. Karena dia mau mencintai saya di saat saya masih cilepeng, sepakat tuh. Kalau saya sudah besar, sudah dewasa, sudah mapan, istri saya mencintai saya tuh aneh. Tapi di situ saya melihat kesetiaan, kebaikan seorang istri saya. Jadi menurut saya jangan banyak kali mau ibadah mah bereng aja. Kang tiasa kapal dia supados eta ibu-ibu tiasa linggih. Itu. Ya. Itu. Baginda Rasul itu ketika menikah usia berapa? 25. 25. Rasulullah ketika menikah usia 25. Terus. Meskipun ternyata dia jadi kadieu wae. Padahal kita dilitingan gitu. Riting. Di luhur. Di atas, Bu. Iya mah sarang penyamun cenah. Sarang pemuda ya. Dan Khadijah hari itu usianya yang rojih ya, yang datang ke kita, meskipun ada beberapa pendapat dari kalangan ulama-ulama sirah itu, ada yang bilang yang masyhurnya 40. Yang masyhurnya 40, ada yang bilang 35, ada yang bilang 30. Cuma yang jelas dari berbagai pendapat ulama sejarah itu usia Siti Khadijah saat itu di atas Rasulullah SAW. Nah, kalau hari ini barangkali kita ingin mengukur dari sisi kesunahan ya di usia 25. Tapi yang unik itu beliau kan punya putri tercinta tuh, Ustaz Fatimah Zahra. Saat itu usianya 19 tahun, dinikahkan dengan Ali usianya 20 tahun. Dan bisa kita bayangkan itu kalau hari ini barangkali usia 20 tahun yang 18 tahun, disebutnya pernikahan dini lah, naon lah. Saya waktu itu disebut pernikahan Dudi. Tapi yang jadi menarik adalah justru pernikahan Ali dengan Fatimah itu kan tadi itu betul tuh. Yang namanya rumah tangga itu kan dibangun. Ya lamun geus aya bangunan nama lain ge ngabangun eta mah nyicingan gitu. Berarti kan yang namanya ngabangun mah ditata dulu. Oh iya teh tanah kosong kan gitu tuh. Terus teh nanti kamarna belah mana? Belah dieu. WC-na di mana? WC-na di dieu. Atuh hari kitu mah cenah WC di jero, kamar tidur di luar. Itu tuh kan dibangun tuh. Sampai pada akhirnya rumah tangga konsep camping. Konsep camping. Pada akhirnya si rumah itu terasa nyaman. Kenapa? Karena kalaupun rumah tadi kita analogikan itu kan dibangun bareng-bareng tuh, tahu dia tuh. Mana cakar ayam sebelah mana, tulang-tulangnya sebelah mana. Kenapa? Karena itu dibangun bareng-bareng. Jadi kalau hari ini barangkali ada sahabat-sahabat yang merasa bahwa belum siap. Banyak sebetulnya pertimbangan yang belum siap itu. Salah satunya apa? Ini ada kisah. Ada seorang perempuan nanya ke calon suaminya, iya, aku mah nanti kalau nikah teh pengen di Trans Luxury Hotel. Cek calon suami, bisa. Nanti aku mah kalau misalkan nikah teh pengen ngundang artis ibu kota, bisa. Aku mah nanti kalau undangannya teh pengen 3.000 orang, bisa. Mas kawinnya hayang 8 kilo, bisa. Nah, bisa. Bisa pae aing. Artinya apa? Artinya hari ini itu terkadang ada hal-hal yang tidak penting untuk dipikirkan gitu. Bukan berarti tidak penting, tidak terlalu penting barangkalinya. Karena apa? Karena kalau hari ini kita datang ke KUA dari Senin sampai Jumat, nikah mah gratis. Nah, cenah saur Ustaz teh kalau kita ngundang buat mayar kan eta hari libur. Lebena teh. Tapi bisa juga sih hari libur pakai SKTM. Bisa kalau mau BPJS saja. Budget pas-pasan jiwa sosialita. Kalau saya ngajak nih kepada yang belum nikah ya. Orang ngerampok aja nggak mikir-mikir, kenapa ibadah harus mikir sih? Itu satu. Yang kedua, nikah itu bergabungnya cinta ya, Dafa. Bergabungnya cinta itu hubun. Hubun itu biji, butir, bin, hubun. Nah, ketika ada cinta itu hubun. Setelah nikah, akad nikah selesai, sudah ada pembuahan, hubun tuh hilang, jadi kecambah, jadi tunas. Ada tunas. Mual disebut kalapa deh, disebutnya kitri, kan itu ya. Oke. Setelah jadi tunas, tugas pasangan menjaga tunas itu supaya terus tumbuh besar dan menghasilkan buah-buah yang lain yang akan menghasilkan hub-hub yang lain. Kan gitu. Jadi orang berpikir bahwa rumah tangga teh harus bahagia, dan ukuran bahagia itu masih di materi sekarang ini. Padahal yang namanya bahagia teh geus we dua nanap ya berniat ibadah sudah beres. Kalau istri niatnya ibadah,
Suami niatnya ibadah, suami pulang malam jam 3 mungkin akan dipeluk suaminya, nuhun ngebangunin aku tahajud. Udah dari mana? Aku juga tahajud di masjid padahal ulin gitu. Terserah. Saya nggak akan mikirin suami, kata istrinya, yang penting saya tahajud. Dan asbabnya dibangunkan oleh udah, suami yang datang jam 3 pagi. Itu diantaranya. Terus suaminya juga ketika istrinya tidak masak, nuhun mama ya, jadi aja aku saum. Beres tuh. Nggak ada masalah kan? Gara-gara istri itu masak, jadi aja aku saum. Terus istri nate ente nyeseh, tidak nyetrika, tidak nyuci pakaian, sudah kalah lotor semua. Makasih ya, jadi aku di rumah. Beres tuh. Enteng atau semuanya ku ibadah mah tidak ada masalah tuh. Belum lagi nanti kalau ada Arif punya masalah di luar diomongin sama semua orang. Istri yang baik tidak akan riweuh gitu kan. Papa gimana sih tuh, jadi aja orang ngomongin. Gak usah, nuhun ya. Kita mendapatkan magfirah dari Allah gara-gara sasus orang lain. Kan itu beres, enteng atau. Itu yang saya alami. Yang saya alami waktu itu, saya difitnah Kasep. Masya. Padahal pan nyaanan pan aslina eta teh. Cemburu. Naste gitu. Ya, saya dituduh Kasep, kebayang tuh. Diomongin sama orang-orang, ya udah. Saya bilang, Mi, iya Pak, Bapak teh diomongin kayak gini-gini, diomongin negatif ya. Sudah, kira-kira Umi percayanya gimana? Dah mungkin Bapak kita ya sudah, syukurlah. Nuhun ya Pak ya, kita bareng dapat ampunan. Beres satu, beres udah. Saya tenang, perjalanan lempeng kan gitu. Usaha tetap, produktivitas jalan. Udah, beres, istri saya tetap sehat. Untuk gara-gara difitnah istri langsung autoimun. Ya, istri autoimun, orang otomotif. Wah, geus bahaya. Gitu. Dan tadi tentang cinta itu ada yang menarik ini Ustaz. Jadi satu waktu baginda Rasul setelah menikah dengan Aisyah, ada orang yang mengetuk pintu rumahnya Rasul, diketuk, tuk. Itu Rasulullah luar biasa, kata Rasul, ini ketukan suara ketukan Khadijah katanya. Otomatis dong Aisyah, ya Allah, sampai suara ketukan istrinya yang sudah wafat itu sampai hafal. Kata Rasulullah, ini ketukan pintu Khadijah. Khadijah itu kalau ngetuk pintu kayak begini. Bahagia Rasulullah itu sumringah. Kemudian dibuka pintu, ternyata temannya Khadijah. Dan ya pasti temannya Khadijah ini, Siti Khadijah itu sudah sepuh hari itu, sudah berumur lah. Ngobrol, itu Rasulullah tersenyum. Aisyah melihat, kata Aisyah, ini nyeritain Khadijah kok tidak ada habisnya katanya. Cemburu, dan wajar kecemburuan itu tanda cinta. Setelah pulang ditanya Rasulullah, ya Rasulullah katanya, iya, Anda ketika membicarakan tentang Khadijah kok semakin asik katanya. Terus terang saya sebagai istri Anda hari ini merasa cemburu. Apa kata Rasulullah itu? Jawabannya membuat Aisyah makin cinta kepada Rasul dan berterima kasih kepada Khadijah. Kata bagian Rasul, Aisyah, Khadijah lah yang mengenalkan aku dengan cinta. Jadi hakikatnya hari ini Rasulullah mencintai Aisyah, itu yang mengajari cinta itu siapa? Khadijah. Nah, jadi kalau yang tadi itu betul. Jadi ketika cinta itu muncul setelah pernikahan, kan hari ini kadang-kadang bikin kalimatnya gini, ya udah kita jalan aja dulu, cina gitu. Jalan bikin kemana? Tidak capeknya. Lempangan mana? Kalau saya sama calon istri, saya ajak ke Separua untuk olahraga. Sugana bisa kawin lari. Yes, beres. Lari lompat kawin lari. Ya, jadi ya betul tuh, yang namanya hub itu betul. Dan yang namanya hub itu kan tadi biji. Yang namanya hub itu biji itu habbah itu ketika bijinya sempurna, bagus, itu kan ditanam di mana kan itu bisa tumbuh dan bermanfaat. Ya, meskipun ya bisa jadi cinta itu lambat laun mah hilang, tapi yang muncul adalah rahmah, kasih sayang. Hari ini kepada istri semakin sayang. Jadi kalau sudah biji tumbuh, dirawat, dia akan jadi pohon, dan pohon ini rahmah, meneduhkan semua. Dari keteduhan ini muncullah buah-buah yang baru yang menghasilkan biji-biji yang baru. Kalau anak saya ada 24, ada 24 cinta. Kan itu. Anak saya 50, ada 50 cinta. Karena itu miliki anak sebanyak-banyaknya. Mungkin kira-kira istri itu mampu memberikan anak sebanyak-banyaknya, cari yang lain tambahan. Ya, atau ngemaklun. Emang tukang kain. Iya, gitu. Ngamaklun. Dimaklun. Billy Badai nu franchise. Gitu. Mungkin ada yang lain pertanyaan. Silakan. Wah. Ada kasus di mana ada satu pasangan yang mau menikah menjadi ragu karena pasangannya memiliki satu penyakit tertentu. Dan ketahuannya ini beberapa saat
sebelum. nikah. Jadi, kalau misal mau menolak nih Ustaz, caranya gimana, dan kalau mau menikah apa saran terbaik? Masya Allah, ada seorang yang pemuda kasep, benghar, soleh. Tapi sanes ka abdinya. Sanes. Ih, jauh pisan. Jauh. Oke. Dia mau nikah, ternyata dia sangat sakit hati. Karena dia ternyata wanita ini yang berjanji ternyata nikah sama yang lain. Dengan laki-laki yang sama, soleh, kasep, benghar. Yang ini tidak benghar, ya cukup lah. Nah, nikahlah dengan yang sangat kaya kan. Kenapa? Ini cerita kita kemarin ya Ustaz Epul ya. Setelah nikah dengan laki-laki yang sangat kaya itu dikecewa. Ya Allah, kenapa saya sudah berdoa meminta agar dia jadi istri saya, terus saya meminta padamu, tapi kenapa tidak engkau kabulkan? Nikah setelah 3 tahun mulai sakit kanker dia. Sudah sakit kanker terus sampai meninggal. Dan akhirnya dia dapat wanita yang lain. Artinya apa? Allah menitipkan sakitnya kepada si kaya ini. Tidak buat kamu yang soleh, yang rajin berdoa. Dia yang harus mengobati. Dia diobatin sama si yang mampu ini kan itu. Akhirnya dia bersyukur. Oke. Itu kasusnya Allah yang membelokkan. Tapi saya punya teman. Saat nangis si bapak ini, teman saya ini. Aduh, anak saya si teteh. Anaknya perempuan. Calonnya ternyata kemarin dia cuci darah dan sudah harus 2 kali seminggu cuci darah. Halus atau bersih terus, saya bilang gitu kan. Diheureyan bersih terus. Mending darahan asupun karena mesin kangen water. Nah, nanti ada darah-darah kangen. Terus udah gitu, gimana ya? Putusin jangan. Tanya sama tetehnya. Akhirnya saya nanya sama anak yang perempuan, gimana teh? Terusin, siap dengan cuci darah terus. Allah yang memiliki badan calon suami saya. Saya berserah pada Allah. Saya akan lanjutkan. Dilanjutkan, akad nikah, sembuh. Masya Allah. Oke. Jangan memikirkan urusan Allah. Ya, kira-kira calon istri saya kanker. Saya terusin jangan ya. Udah jelas ya sama kanker. Allah yang punya urusan itu. Itu urusan Allah, urusan sembuh, urusan dokter, urusan Allah. Nih, ini dari rumah teduh. Setiap masuk ke rumah itu teduh. Betul. Tiis rumah teduh itu rumah tempat singgahnya orang-orang yang sakit dari berbagai kota, yang sulit cari penginapan, nginep di situ. Masya Allah. Dan dirawat oleh para relawan kita yang luar biasa. Free. Itu ya. Pokoknya bebas rek jogging rek naon bebas. Bebas rek dangdutan mangga cuma. Nah itu. Jadi ketika tahu calon suaminya kanker, kalau mau cinta dan sayang serahkan sama Allah. Nikah. Menurut saya teruskan. Atau diputus. Jangan diputus, dia sakit hati tambah sakit nanti. Terusin. Dan kayak mawat kalem weh. Kan gitu. Benar tuh. Kenapa harus riweuh? Kan gitu. Tidak pun dia meninggal, ingat kanker tuh bukan penyebab kematian kalau kanker ya. Atau cuci darah bukan penyebab kematian kalau cuci darah. Yang menyebabkan kematian tuh Dudi kebetulan meninggal dan saat meninggal kanker gitu kan. Bukan kanker sebagai penyebab kematiannya. Dan itu. Nah, jadi udah terusin aja. Dan saya yakin ketika itu terjadi, kalau saya pasangan nikah kasep dengan cantik, saling cinta, suatu saat pudar hilang. Tapi kalau nikahnya di tengah seperti itu, cintanya akan juara. Percayalah ya. Waktu itu istri saya tahu kekurangan saya. Jadi dia mau menikah dengan saya, tahu betul kekurangan saya. Apa kekurangan saya? Teu payu. Jadi dia teh sayang pisan sama saya teh. Gitu udah teu payu orang teh. Nyaah teuing cuk gitu kan. Nyaah teuing kang da teu payu. Jadi we sampai ayeuna nyaah gitu. Jadi menikah dengan landasan kekurangan jauh akan lebih baik daripada menikah karena alasan kelebihan. Betul. Itu. Betul. Oh, lu katilu lah wani. Wanian ya. Karena melihat banyak teman yang sudah menikah, orang jadi nggak asik dan susah diajak ngobrol, Ustaz. Susah juga diajak nongkrong. Jadi temannya yang belum nikah ini jadi takut. Gara-gara temennya? Gara-gara temennya udah nikah. Jadi itu asyik gitunya. Jadi asik, susah diajak nongkrong, diajak ngobrol gitu. Gara-gara sudah nikah teh. Jadi temannya yang belum nikah ini jadi takut nikah, Ustaz. Udah takut nggak ada yang ngajak nongkrong. Bodoh pisannya. Mending nongkrong, mending nangkring sih.
Mending nongkrong mending nyencele. Yang jadi yang nyencele. Nyencele di pacilingan. Atau buhun pisan pacilingan. Yang repot itu adalah ketika ada kalimat dari Allah, ana indadzonil abdi bi. Sesungguhnya aku sesuai dengan prasangka hambaku. Hari ini orang bisa sembuh. Kenapa? Karena dia berprasangka bahwa Allah itu maha menyembuhkan, sehingga imunnya bisa melawan. Banyak kisah, termasuk teman tarbiyah, ada Kang Riki orang Ranca Manyar teh. Stadium 4 dia divonis divonis kanker itu. Hari ini kita tarbiyah bareng-bareng. Kenapa? Dia yakin dalam hatinya. Kalau Allah sudah mentakdirkan saya wafat, betul tadi. Tidak harus dengan penyakit ini gitu. Tapi kalau mentakdirkan Allah mentakdirkan saya wafat gara-gara titajong bisa cenah. Nah, kalau memang belum waktunya ajal saya belum tiba, maka ya saya harus siap untuk melawan. Aya nu wafat gara-gara kagegel ceuli. Saha deui nu gegel nanya. Pasti mau. Nu di Paraban. Nah, jadi ketika kita melihat seseorang atau si Akang eta lah gitu melihat jadi teu asik gitu. Nah, khawatir justru itu nanti yang akan menjadi apa itu? Akan menjadi mindset dia, pembentukan dia, pemikiran dia. Oh, mun geus kawin teh kieu. Dan ketika dia menikah boleh jadi dia akan merasakan hal yang sama. Kenapa? Dari awal sudah harus dibuka mindsetnya bahwa yang asik itu bukan ngopi bareng, bukan ngumpul. Nah. Yang asik itu pada saat mengabdi juga. Saya pernah merasakan asiknya menerjemahkan surat Al-Ikhlas. Itu berbagai versi, berbagai sudut pandang dan asik aja. Sudah beres semua saya bikin lagi versi baru, asik sekali, nggak ada yang bisa ngajak main itu. Udah beres cecewet tas. Kenapa saya buang bisinya sabnya? Saya khawatir apa pendapat sudut pandang saya itu salah, tapi saya asik. Udah. Jadi yang namanya asik itu bukan ngariung, ngafe, bukan. Yang asik teh justru ngafe mah dilarang kan? Artinya dilarang sengaja ngafe hanya sekedar melihat yang indah kekelayangan. Nggak boleh itu. Kalau sekedar ngopi untuk menikmati kopinya oke lah. Tapi ngopinya bari tungkul terus gitu. Bahkan boleh jadi Ustaz, kalau ada teman kita yang pagawean teh ngopi tiap saat padahal geus kawin, eta aya masalah di mana? Kebetah meureun aya naon lain jangan suruk-suruk. Bisi ngikut mau. Dia ngopi terus, tidak betah di rumah karena di rumah tidak suka kopi, bahkan ku aroma deh ge mulek. Istri nate meureun, jadi mending ngopi di luar kan gitu. Banyak. Karena ada oke cerita itu. Aya cerita ieu si suami teh sakit kepala, suaminya sakit kepala. Datang ke istrinya, "Mah, cenah aduh, papa sakit kepala." Si istrina nya hayang nyelok cik si papa teh baheula playboy cenah, mantannya pasti loba. Hayangnya "Papa, ya. Ari dulu cenah lamun ketika belum menikah dengan mama sakit kepala kieu sahan mencetan." Harapan teh si A si B gitu. Cek suamina kumaha? Justru mah can kawin mah papa teh tara sakit kepala. Rudak ku mama. Ya nama dongeng namanya. Tapi kalau barangkali kalau hari ini kita melihat orang lain tidak mesti kepala boleh sama bulat, sama berambut, tapi isinya belum tentu sama. Jadi ketika judulnya menikah itu belum tentu juga akan ada kasus yang sama. Jadi jangan pernah kita justru yang dikhawatirkan itu menjadi apa? Menjadi dosa besar, putus asa dari rahmat Allah. Sementara yang namanya menikah itu kan dicurah-curahkan rahmat ya saja. Iya. Nah, sekarang ketika mau nikah, aduh putus asa. Dia hanya berpikir bahwa hidup bahagia tuh ngariung, ngumpul sama teman-teman. Saya sudah kehilangan kepala, maksud saya sudah tidak pernah sakit kepala, sudah tidak pernah jangar kurang lebih 10 tahun terakhir. Setelah apa? Setelah saya itu tadi kalimat la haula, setelah saya memahami betul kalimat la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya, tidak ada upaya. Yang namanya hidup berdaya tidak? Berdaya. Yang namanya hidup berupaya tidak? Berupaya. Tapi saya tidak ada daya, tidak ada upaya. Berarti saya hidup nggak? Nggak hidup. Saya itu tidak ada. Setelah saya yakini saya tidak ada, apa yang saya lakukan harus bermanfaat untuk orang lain. Angin itu tidak merasa dirinya ada, tapi dia bermanfaat untuk kita. Saya pun tidak akan pernah merasa diri saya ada, tapi saya harus bermanfaat untuk orang lain. Saya yakin Tein juga tidak pernah merasa ada, tapi bermanfaat aja bagi orang lain, guys. Terserah orang yang sakit, main gerak ke rumah teduh, insya Allah nanti langsung soleh. Aslina. Oh solehanya. Aslina. Dafa ajakan. Asli itu ya Allah melihat dia dengan mata ngejendol kemana tetap senyum. Setelah saya nanya kenan senyum, sana senyum Ustaz Imam mang ti dituna. itu luar biasa aslina ceng, aslina.
Jadi saya juga waktu itu datang ke sana, saya ngelihat, meskipun saya tidak berani nelak-nelak, tapi langsung itu tuh jadi teh aslina yang saya rasakan waktu itu. Saya langsung merasa bersyukur, ya Allah, orang mendapatkan ampunan dari Allah begitu berat. Mudah-mudahan Kau tidak biarkan saya berada dalam dosa yang tidak terampuni. Itu sepanjang jalan pulang dari mana suka jadi ya, berat itu teh. Bukan suka jadi jalan jurang apa atau jalan ke jurang? Jalan ke jurang itu, jalan jurang ya. Jalan itu sederhana ke atas itu. Itu luar biasa. Jadi ternyata kebahagiaan itu bukan ngariung. Kebahagiaan itu pada saat kita bisa menemukan bahwa Allah itu segala-galanya dan kita bukan siapa-siapa. Saya ngerasa betul. Ketika hilang uang, takir gitu hilang uang, mau ngisi bensin terjadi. Ya, gitu sahanya ngambil ya sudah. Karena memang tadinya saya merasa tidak ada, ya sudah, saya nggak perlu ada kok. Perlu nggak ada uang? Tak perlu. Ramadan, habisin semua. Habisin semua, nges, pokoknya kembaliin ke Allah. Orang lain mapan, wah, marema tuh ke kegiatan. Saya nggak ada. Habisin dah, memang saya nggak ada. Buat apa dikumpul-kumpul? Buat apa diriung-riung? Sampai berencana untuk punya rumah aja nggak pernah ada rencana pengen punya rumah. Yang kayak mau tuh. Ya kan gitu. Terus nanti kalau bapak meninggal, anak-anak sama siapa? Ku Allah pasti diurus, dah mungkin mungkin diantep ku Allah, udah. Tapi ya cek kalau teh Dudi cek para malaikat ya, meni romantis kieu cenah Dudi dengan istri dengan anak-anak. Jangan biarkan yang romantis gini tanpa rumah, kasih aja tak gitu. Kunaon belum punya, can romantis. Nah, gitu. Can romantis. Ya. Sip. Semoga dari apa yang kita bincangkan hari ini terkait 3 pertanyaan dari sahabat-sahabat kita, 1, menambah keyakinan bahwa kita itu lemah, kita itu tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan lemah lagi, tidak ada. Tidak ada, bahkan tidak ada. Dan yang maha ada itu hanya Allah semata. Jadi kalaulah hari ini barangkali ada kekhawatiran di usia takut sekarang, gempa, takut kau sapu oleh typhoon apa? Iya, non? Ya, karena itu lah kita takut. Nggak usah takut. Dan memang tadi nage orang. Kalau saya takut ke bawah angin, sugan welcome to Belanda. Siapa tahu hibur ke Belanda. Yang kena kincir. Juara. Gitu. Iya, jadi kalau hari ini kita takut kepada sesuatu selain daripada Allah, maka akan kita jauhi. Kita takut kepada kucing umpamanya, maka kucing akan kita jauhi. Tapi kalau kita takut kepada Allah, maka Allah akan semakin kita dekati. Maka buanglah ketakutan kepada yang lain, takutlah hanya kepada Allah, karena sejatinya kita tidak ada, yang maha ada itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Hatur nuhun. Jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua, dan mudah-mudahan apa-apa yang disampaikan itu bermanfaat bagi kami, barangkali terkhusus saya. Dan kalaupun ini yang menyimak acara ini ada sesuatu yang terselip lidah salah. Sesudah ini saya pengen ngobrol dengan Rumah Teduh. Rumah Teduh. Ini saksikan saya di ingin acara mendapatkan selanjutnya. keteduhan. Masya Allah. Keteduhan. Kita tehin di dia ngobrol orang tadi hihidan. Ini karaos teduh nanti. Ini kalau ada yang salah-salah ucap, salah kalimat, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kalaupun ada yang ingin dikritisi silahkan. Kami tidak akan menutup dari tulis di kolom komentar. Tapi disubrek heula. Subrek. Naon aya subrek? Subrek mah obat nyeribet. Ya, pokoknya masa gitu. Kasadayana pamit, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga hari ini kita dikumpulkan di tempat ini, kelak Allah kumpulkan kembali di surganya Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.